Selamat malam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat menyaksikan presentasi terkait dengan ujian akhir semester dengan judul Pengembangan Sistem E-Dokumen Kepegawaian Berbasis Web dengan metode Role Based Access Control atau biasa yang disebut dengan RBAC pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuburaya. Presentasi ini dipresentasikan oleh saya sendiri, Firman Saharmarto Sitompul, dengan NIP 2401010200023 dari Program Studi Sistem Informasi. Presentasi ini juga akan membawa kita lebih dalam untuk memahami bagaimana latar belakang dari pengembangan sistem tersebut. Dari latar belakang yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuburaya, pengelolaan dokumen kepegawaian seperti SK pengangkatan, surat tugas, sertifikat pelatihan, dan dokumen penilaian kinerja masih banyak dilakukan secara manual dan tersebar di berbagai folder fisik maupun digital. Hal ini dapat menyebabkan risiko kehilangan dokumen atau kerusakan fisik dokumen, waktu pencarian dokumen menjadi lambat, serta akses terhadap dokumen kepegawaian yang tidak terkontrol, sehingga rentan disalahgunakan atau diakses oleh pihak tidak berwenang. Dengan meningkatnya kebutuhan akan tata kelola kepegawaian yang akuntabel dan sistematis dan aman, maka dibutuhkan suatu sistem yang namanya e-dokumen kepegawaian berbasis web dengan pengaturan hak akses pengguna berbasis peran menggunakan pendekatan role based access control atau yang sering disebut dengan RBAC. Permasalahan yang ada pada saat ini, yang pertama, dokumen kepegawaian masih disimpan secara manual atau tersebar dalam media tidak terintegrasi. Yang kedua, tidak ada sistem yang membatasi akses dokumen berdasarkan wewenang. Yang ketiga, sulit dilakukan pelacakan perubahan atau pengunggahan dokumen. Yang keempat, dokumen tidak tersedia secara real time saat dibutuhkan, misalnya untuk keperluan pengusulan pangkat dan lain-lain. Tujuan penelitian ini yang pertama itu membangun sistem arsip digital kepegawaian berbasis web yang menyimpan dokumen penting ASN secara aman. Lalu yang kedua itu menerapkan metode RBAC untuk membatasi akses pengguna hanya pada dokumen yang relevan. Yang ketiga itu menyediakan fitur pelacakan historis aktivitas pengguna terhadap dokumen upload, download, dan edit. Lalu yang keempat itu menyediakan fasilitas pencarian dan pengunduhan dokumen secara cepat dan efisien. Literatur yang diambil berdasarkan A Secure Cloud-Based Electronic Document Management System (SECDOMES) yang diterbitkan oleh Oyeke et al. Tahun 2022, International Journal of Innovative Research and Development menguraikan desain sistem manajemen dokumen berbasis cloud dengan fitur enkripsi, AES, dan RBAC. Sistem ini menggunakan Laravel, PHP, dan MySQL, dan juga menyediakan dashboard admin, akses berdasarkan peran, serta tracking aktivitas upload dan dokumen download. Relevansinya ini memberikan contoh yang kuat bagaimana mengimplementasikan autentifikasi, enkripsi, dan hak akses berbasis peran di lingkungan pemerintahan atau akademik. Lalu literatur yang kedua diambil dari Design dan Implementation of a Web-Based Document Management System yang diterbitkan oleh Alade tahun 2023 dari Institute Information Technology, Computer and Science. Literatur yang ketiga diambil dari Research on Electronic Document Management System based on Cloud Computing yang diterbitkan oleh Tetsien Press tahun 2021. Lalu yang keempat, literaturnya Role Based Access Control (RBAC) in Modern Cloud Security Governance yang diterbitkan Akut Hota April 2025
oleh International Journal of Scientific Research in Computer. Lalu yang keempat, literatur yang diambil itu dari IEEE Conference tahun 2010. Metodologi RBAC mendefinisikan peran dan hak akses sebagai berikut. Role akses diberikan, staf atau ASN hanya dapat melihat dokumen pribadi, SK, sertifikat surat tugas, dan mengunggah permintaan baru. Kepala seksi itu dapat mengakses dokumen staf di bawahnya dan memverifikasi unggahan. Kepala bidang itu mengakses dokumen seluruh pegawai bidangnya. Admin kepegawaian itu mendapatkan akses penuh, mengelola seluruh dokumen pengguna dan log. Kepala dinas itu hanya monitoring umum, approval khusus, dan arsip dokumen strategis. Fitur utama dari sistem yaitu adalah login aman berbasis role, yang kedua dashboard personal dan admin, yang ketiga upload dokumen otomatis terklasifikasi, misalnya SK pengangkatan, mutasi, KGB, dan pangkat, surat tugas, sertifikat pelatihan, DP3, dan SKP. Yang keempat, pencarian dokumen cepat keyword berdasarkan keyword, tahun, dan jenis dokumen. Yang kelima, download dan preview dokumen berdasarkan extension PDF atau IMG. Yang keenam, audit trail. Ini mencatat siapa yang unggah, akses, edit dokumen, dan kapan dokumen tersebut diupload. Yang ketujuh, notifikasi, notif saat dokumen diunggah, disetujui atau ditolak. Yang kedelapan, terakhir, backup berkala dan enkripsi dokumen. Cara kerja sistem, autentifikasi dan identifikasi role, di mana pengguna mengakses laman sistem dan login menggunakan NIM dan password. Yang kedua, sistem akan mendeteksi peran, role pengguna secara otomatis dan dari basis data. Basis data di sini ada ASN, kepala seksi, kepala bidang, admin kepegawaian, dan kepala dinas. Inilah inti RBAC, hak akses pengguna ditentukan oleh peran strukturalnya. Cara kerja kedua itu dashboard dinamis berdasarkan peran. Jadi setelah login, pengguna itu akan diarahkan ke dashboard sesuai perannya. Misalnya tadi ASN, staff hanya melihat atau dapat mengguna dokumen milik sendiri. Kepala seksi dapat memantau dan memverifikasi dokumen stafnya. Admin dapat mengelola seluruh arsip dari dan pengguna. Terus cara kerja sistem yang ketiga, unggah dokumen kepegawaian. Pegawai dapat mengunggah dokumen seperti SK, SK CPNS, mutasi, kenaikan pangkat, dan lain-lainnya. Lalu dokumen diklasifikasikan berdasarkan jenis dokumen, tahun dokumen, dan kategori pangkat atau golongan. Lalu cara kerja yang keempat, akses dan persetujuan dokumen, di mana dokumen yang perlu persetujuan, misalnya surat tugas, akan dikirim otomatis ke atasan sesuai dengan struktur organisasi. Atasan juga dapat menyetujui atau menolak atau memberi catatan atau melihat riwayat pengajuan dari bawahannya. Cara kerja yang kelima, ini pengelolaan arsip dan audit trail, di mana sistem dapat menyimpan, melihat siapa yang mengunggah, mengakses, menyunting, dan kapan dokumen yang diakses. Semua data ini tercatat dalam log audit seperti bukti autentik dan siap jika diaudit oleh inspektorat atau BKPSDM. Lalu yang keenam, cara kerja sistemnya, pencarian dan unduh dokumen. Pegawai dan admin dapat mencari dokumen berdasarkan nama dokumen, jenis dokumen, tahun dokumen, dan nama pegawai. Dan dokumen juga dapat diunduh dalam format PDF atau JPG sesuai dengan aksesnya. Cara kerja yang ketujuh, notifikasi dan pemberitahuan. Sistem dapat mengirimkan notifikasi ke email atasan, pemberitahuan kepada SN saat dokumen disetujui, atau peringatan backup mingguan kepada admin. Cara kerja sistem yang ke-8 itu yang terakhir, backup dan keamanan data. Backup otomatis juga dapat dilakukan secara berkala, harian, dan mingguan. Lalu file disimpan dan terenkripsi
dan backup data hanya bisa dilakukan jika role penggunanya sesuai dengan login yang berhasil. Dari pembahasan tadi, keunggulan metode role-based access control adalah pertama, aman, di mana data tersimpan, terenkripsi, akses dikendalikan oleh RBAC. Yang kedua, terstruktur, dokumen dikelola berdasarkan jenis tahun dan unit kerja. Efisien, proses permintaan dan pencarian dokumen jadi lebih cepat. Siap diaudit, data mudah dilacak dan transparan saat pemeriksaan. Lalu mendukung zero paper policy, di mana itu dapat mengurangi ketergantungan terhadap arsip fisik. Lalu outcome capaian yang diharapkan, yang pertama tentunya terbangunnya sistem arsip dokumen kepegawaian digital yang terintegrasi. Lalu yang kedua, akses data personal secara mandiri oleh ASN tanpa melibatkan admin setiap saat. Lalu yang ketiga, meningkatnya keamanan, efisien dan transparansi dalam pengolahan data pegawai. Lalu yang keempat, menjadi basis data strategis untuk perencanaan pengembangan karir, promosi, atau audit internal. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini, kiranya dapat menjawab ujian UAS dalam mata kuliah metodologi riset dan penulisan ilmiah sistem informasi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat malam.